Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar tebu. Dan ini gambar jagung. Mengapa tebu bisa bertambah banyak? Dan mengapa jagung bisa berbuah? Ada yang tahu jawabannya? Benar sekali, karena mengalami proses perkembangbiakan. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua cara. Perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Durian, jeruk, mangga, rambutan, dan apel merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Perhatikan bagian berikut. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, itulah tadi proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mudah bukan? Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami meliputi tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas adventif. Vegetatif buatan mencangkok, stek batang, stek daun, dan okulasi. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama secara alami adalah tunas.
Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh pisang, tanaman suji, dan lain-lain. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi adalah bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contoh, bawang merah, bawang bombay, dan sejenisnya. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang ini merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya ubi jalar, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh vegetatif alami yang lain adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Contoh wortel dan singkong. Selanjutnya, geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragi adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragi biasanya berbuku-buku dan berruas-ruas. Selanjutnya, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki buku-buku. Pada tiap ujung ruas buku-buku tersebut tumbuh tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Silahkan perhatikan gambar berikut untuk mengetahui tentang proses perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain dari bonggol batang. Misalnya, tunas adventif daun pada cocor bebek, atau tunas yang tumbuh dari akar pada pohon cemara. Nah, itulah tadi contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Selanjutnya, kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah cara pengembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulit batang dengan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Selanjutnya, stek batang. Stek merupakan salah satu jenis teknik perbanyakan atau penggandaan tanaman
dengan cara memotong atau memisahkan bagian tumbuhan untuk menghasilkan individu baru. Contohnya pada tumbuhan singkong dan bunga sepatu. Selanjutnya ada stek daun. Stek daun adalah cara pengembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan sebagian daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat di stek daun antara lain cocor bebek, begonia, sri rejeki, wijaya kusuma, dan lidah buaya. Selanjutnya okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah merundukkan atau membengkokkan sebagian cabang dan membenamkannya ke dalam tanah. Contoh pada tanaman stroberi. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian berbentuk apakah tumbuhan tersebut? Ya, betul. Berbentuk patung. Karya seni patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki beberapa fungsi atau manfaat. Yang pertama, patung religi. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Contoh, patung Buddha. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Contoh monumen Pancasila. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan patung ada bahan lunak, contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Untuk bahan keras, contohnya kayu, batu, marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak ada butsir, meja putar, dan cetakan. Alat untuk membuat patung dari bahan keras, palu dan pahat, amplas. Teknik pembuatan patung: teknik membutsir, teknik memahat, teknik mencetak, dan teknik konstruksi. Yang
pertama, teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan ada butsir atau pisau sudip, bahannya tanah liat atau plastisin. Selanjutnya, teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya ada pahat dan palu. Bahan yang digunakan kayu atau batu. Cetak. Teknik mencetak dibagi menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak cuang atau cor. Alat yang digunakan cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan ada semen, gips, fiberglass atau emas. Terakhir, teknik konstruksi. Digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara penyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau meja putar, bahan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, untuk kalian yang mau menambah pengetahuan, bisa kalian lihat di buku Bupena kalian di halaman 4, 13, 51, 27, 36, dan 60. Untuk tugas hari ini ada 2 soal. Silahkan dijawab dan ditulis di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai difoto dan dimasukkan ke link tugas yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.